organisasi sosial ini bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Nilai-nilai itu harus tetap ada. Nilai siri napace, sipatuo, sipatokong, kemudian reso patamangingin naleti masih dewata. Semua itu masih harus kita pertahankan. Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Andi Irwansyah Jayadi. Selamat datang di Konspirata, Narasi Masa Depan. Ya, hari ini kita sama tokoh hebat, tokoh luar biasa, tokoh inspiratif, Kakanda Ridwan Tasa. Beliau adalah selaku tokoh Sulawesi Selatan yang sangat eksis di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin kita langsung saja perkenalan kepada Kakanda Ridwan Tasa. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya salah seorang dari warga Kalimantan Timur yang kebetulan berasal dari Sulawesi Selatan dan sudah berkiprah di Kalimantan Timur kurang lebih 40 tahun. Dan ini diawali dengan keinginan kita untuk bersama-sama dengan warga di Kalimantan Timur. Saya awalnya setelah menyelesaikan pendidikan di Sulawesi Selatan itu berangkat ke Samarinda dan alhamdulillah bersama-sama dengan warga di sini bisa masuk di pemerintahan. Awalnya jadi guru, kemudian setelah itu di pemerintahan cukup lama 30 tahun lebih, dan sekarang ini sudah meninggalkan pemerintah kota dan kembali ke jadi akademisi di Universitas Islam di UINSI Samarinda. Dan sekarang ini ya tinggal kegiatan itu adalah kegiatan beberapa organisasi, karena dari sejak mahasiswa kita aktif di organisasi, di berbagai organisasi kemahasiswaan baik eksternal maupun internal, kampus, AMI, PII, IMM dan PMI. Jadi organisasi ini adalah organisasi kita sama-sama waktu masih di kampus, dan setelah selesai di kampus ya kita selesai tugas ini kembali lagi ke organisasi, tapi organisasi sosial seperti Darul Dakwah Wal Irsyad kami kebetulan diamanahi. Kemudian yang kedua adalah Matlaul Anwar, jadi ketua Matlaul Anwar, kemudian KBPI dan aktif di kami, kemudian di organisasi sosial masyarakatan seperti KKSS dan beberapa organisasi sosial lainnya. Itu yang saat ini kita tekuni dalam rangka tetap menjaga kerabatan, kebersamaan, dan silaturahim dengan para tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Timur. Ya, Kakanda Ridwan Tasa ini adalah tokoh Sulawesi Selatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin pertanyaannya Kanda izin. Ya. Apa sih yang membedakan atau bagaimana sih sosial kultural masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi dan yang ada di Kalimantan? Ada perbedaan nggak? Ya, kalau perbedaannya tentu ada, ya. Yeah. Baik dari sisi kulturalnya maupun dari sisi pola hidup yang kita harus terapkan di sini. Dari sisi kultural tentu ini sudah membaur, sudah melakukan pembauran, asimilasi dengan suku-suku yang ada di sini. Karena prinsip kita itu di mana tanah dipijak, di situ langit kita junjung. Ada beberapa prinsip memang yang kita tetap harus pegang sebagai bagian dari hidup dan kehidupan kita dimanapun kita berada. Misalnya Aceh Nasiri, ya Siri dapat C. Jadi kita tetap menjaga bahwa jangan sampai kita hadir di daerah
di daerah ini hanya datang untuk memberi rasa malu kepada keluarga. Tentu ini motivasi untuk selalu berbuat baik. Kemudian bagaimana agar supaya rasa kesetiakawanan sosial, rasa kebersamaan itu tetap muncul sebagai bagian di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak berdiri sendiri, kita peduli dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa melihat sukunya, agamanya apa. Dan itu yang diajarkan oleh pameo-pameo para adat istiadat kita di Sulawesi. Itu juga harus ada, dan sampai hari ini ada kita pelihara yang warga Kalimantan Timur yang berasal dari Sulawesi Selatan, sehingga di mana-mana orang Sulawesi Selatan sesungguhnya itu bisa bergaul dan bisa berbuat, bisa berkolaborasi dengan siapa saja dan suku apa saja di mana dia tinggal. Itu harusnya seperti itu. Kalau ada yang tidak bisa, maka ada yang salah dalam penerapan budaya yang ada di Sulawesi Selatan yang kita bawa dari Sulawesi Selatan ke sini. Nah, jadi ada kebersamaan, ada nilai-nilai seperti misalnya si Pakatau, si Patokong, si Pakalabi, itu saling memanusiakan. Si Pakatau itu ada nilai-nilai toleransi di dalamnya, bahwa kita beda suku, kita beda agama, tapi kita sama-sama manusia. Nah, ada si Pakatau, dan itu harus muncul. Dan itu di sana di Sulawesi Selatan kan agak homogen. Kalau kita di sini kan heterogen. Nah, ini berbeda perlakuan kita. Nilai-nilai toleransi kita harus lebih besar dibanding kalau kita misalnya masih di Sulawesi Selatan, karena kita banyak bergaul dengan sesama orang Sulawesi. Kalau kita di sini, kita harus pahami suku-suku lain, dan kita harus mampu menjabarkan bagaimana kita bisa bersama dengan suku lain, hidup bersama dengan suku lain, karena pada saat kita sudah berada di Kalimantan Timur, maka kita mencari hidup di sini, kita hidup di tempat ini, dan mungkin kita dikuburkan di tempat ini. Karena itu daerah ini kita harus jadikan sebagai daerah bahwa ini daerah kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus bangun secara bersama-sama dengan siapapun dia, dengan suku apapun dia. Nah, ini prinsip ini yang harus ada. Kalau kita di Sulawesi Selatan itu kan lebih banyak karena kita homogen, maka ya para petinggi-petinggi kita saja yang memikirkan pembangunan itu. Kalau kita di sini, kita harus berbaur, menciptakan suasana yang kondusif, aman. Pembangunan hanya bisa berjalan kalau berjalan situasinya aman, kondusif, tidak ada persoalan yang muncul antar suku, antar ras. Itu kita harus ikut berkontribusi menjaga semua itu. Dan itulah eksistensi yang harus benar-benar dipegang oleh para warga Kalimantan Timur yang berasal dari Sulawesi Selatan. Apakah itu lahir di Sulawesi Selatan atau lahir di sini, tapi ada hubungan darah dengan Sulawesi Selatan, ada hubungan emosional dengan Sulawesi Selatan, maka itu harus menjadi prinsip. Karena itu ada memang perbedaan-perbedaan. Sedikit demi sedikit budaya ini mulai tergerus, dan perkawinan silang mulai terjadi, sehingga ya semua adat istiadat yang dulu dipelihara di selatan mulai melebur dengan adat istiadat di tempat ini. Dan ini harus ada. Kita harus menghargai semua adat-adat mereka yang ada di Kalimantan Timur ini. Karena di sini kan multi budaya, multi suku, dan kita harus hidup berdampingan. Dan saya kira ini keahlian orang Sulawesi Selatan untuk bisa hidup bersama dengan siapapun dia. Dan yakin bahwa sudah banyak dibuktikan para tokoh-tokoh kita terdahulu, para pejuang-pejuang kita terdahulu, yang mulai kedatangannya seperti Lamohan dan Mangkona. Kemudian setelah itu tokoh-tokoh kita yang ada di sini, ya Pak Waris Hussein, kemudian Pak Andas Petantri, Pak Luther, semua itu adalah tokoh-tokoh Kalimantan Timur yang berkontribusi tidak sedikit dalam proses pembangunan. Yang saya kira ya memang kita tetap warga hubungan dengan Sulawesi Selatan, tetapi kita harus memprioritaskan bahwa kita warga Kalimantan Timur, bukan penduduk Sulawesi Selatan, tapi penduduk Kalimantan Timur
yang jiwa dan raga ini ada hubungan emosionalnya dengan Sulawesi Selatan. Kanda, di tengah derasnya arus digitalisasi sekarang, khususnya di Kalimantan Timur, eh, bagaimana sih Kanda ngelihat kondisi masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur dengan nilai-nilai budayanya? Ada pergeseran nilai budaya atau tidak? Karena kan kita nih di sini, seperti yang Kanda bilang tadi, Ya. kita multikultural, multi etnis, tidak hanya kita orang Sulawesi Selatan, banyak sekali ya. suku di Kalimantan Timur. Apalagi sekarang Kalimantan Timur menjadi etalase Indonesia. Ya. Kan seperti itu. Ya. Ada potensi pergeseran nilai-nilai budaya atau tidak? Di tengah derasnya arus digitalisasi nih. Ya. Kan gitu. Ya, saya kira tidak hanya budaya ya. Digitalisasi ini dengan arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini kalau kita bawa kepada nilai kemajuan yang dimiliki oleh di dunia ini kan kita sekarang masuk pada era 5.0 ya, sudah kemajuannya sudah luar biasa, sudah menggunakan robot dan sebagainya. Nah, tentu ini menyebabkan menjadi konsekuensi dari pergeseran budaya-budaya kita. Budaya kita ini aslinya gotong royong, adalah kebersamaan yang kita harus bangun, bekerja sama, saling bahu-membahu. Tapi kan digeser oleh teknologi, digeser oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemajuan IT yang ada sekarang ini, sehingga itu pasti akan berdampak kepada kualitas budaya yang kita pertahankan selama ini. Tapi itu bukan berarti menghilangkan budaya. Tapi kita harus merubah paradigma berpikir kita bahwa budaya yang ada sekarang ini harus mampu bertahan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita boleh maju dengan menggunakan IT, tetapi kita tidak boleh lebur dalam nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kemuliaan yang selama ini dipelihara oleh orang-orang tua kita. Jadi pergaulan kita tidak boleh berubah karena kemajuan teknologi itu. Kita harus tetap mempertahankan budaya-budaya apa yang menjadi positif di dalam kehidupan kita di Sulawesi Selatan yang kita bawa ke tempat ini. Kita tentu persoalan-persoalan dekadensi moral, kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan narkoba apa dan sebagainya, itu saya kira kita tetap hindari, kita tetap jauh dari tempat itu. Walaupun sekarang ini kemajuan teknologi semakin mampu mempercepat proses pengedaran narkoba dan sebagainya, dia sudah menggunakan teknologi, itu saya kira tidak boleh menjadi memberi pengaruh dan menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada di kita. Nah, saya yakin bahwa ke depan teknologi ini akan terus maju dan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, tetapi kita juga tetap berada pada posisi bahwa kita ini adalah orang Indonesia, orang Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Tanah Toraja dan Mandar, yang tetap eksis mempertahankan beberapa nilai-nilai budaya kita, tidak terpengaruh dengan kemajuan itu. Kemajuan itu hanya mempercepat dan melakukan reinteraksi antara kita dengan budaya-budaya lain yang ada di sekitar kita. Jadi mempercepat proses. Tapi kita tidak boleh kehilangan eksistensi diri sebagai warga Kalimantan Timur yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nilai-nilai itu harus tetap ada. Nilai Siri Napace, Sipatuo, Sipatokong, kemudian Reso Patamangingin, Naleti Pamasi Dewata. Semua itu masih harus kita pertahankan, bahwa kita harus bekerja dan setelah itu menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Itu kan prinsip-prinsip orang dulu kita yang tetap kita harus pertahankan, walaupun kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan itu ada di sekitar kita.
Ya saya kira tetap kita berada pada posisi untuk mempertahankan eksistensi itu. Iya. Iya Kanda. Ini juga berdasarkan informasi data statistik, jumlah masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Timur itu kan ada sekitar 600.000 jiwa dari jumlah total 41 juta jiwa. Penduduk di Kalimantan Timur ada 4,1 juta jiwa penduduk Kalimantan Timur, dan 600.000 itu adalah masyarakat Sulawesi Selatan, kan kira-kira begitu. Ya. Bagaimana sih kira-kira Kanda mampu untuk bagaimana biasanya untuk ketika ada problem, ketika ada persoalan untuk masyarakat Sulawesi Selatan ini, bagaimana sih caranya untuk menampung dan menjaga agar masyarakat Sulawesi Selatan ini tetap aman, nyaman, kondusif, serta ketika mereka punya aduan-aduan, mereka punya keluhan-keluhan, Ya. kemana kanal-kanal itu bisa mereka sampaikan? Mereka larinya kemana? Ya, jadi gini, warga kita ini tersebar di semua lini, di semua sektor, Ya. baik di sektor pertanian, di sektor pegawai, di wira swasta, Ya. bahkan di kelompok-kelompok marginal, bahkan itu berkumpul di sana. Di semua kegiatan, di semua kegiatan lapisan masyarakat itu ada. Iya. Nah, kalau kita ke pemerintahan banyak, DPR banyak, ke penjara juga banyak, Iya. ya kan? Jadi di semua sektor. Kalau kita lihat juga di tempat-tempat hiburan, dia juga banyak. Ya. Di tempat-tempat pelacuran juga dia ketua RT. Jadi banyak di sana. Nah, sekarang bagaimana agar supaya semua lapisan masyarakat ini pertama hidupnya lebih berkualitas. Tentu yang kita anggap bahwa ini naif, itu kita berusaha bagaimana supaya dia bisa menghentikan beberapa hal yang terkait dengan tidak sesuai dengan tabiat dan adat kita. Itu kita usahakan. Yang kedua, bagaimana agar supaya mereka ini di dalam penghidupannya bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kalau bukan dia, bagaimana anaknya bisa keluar dari persoalan-persoalan hidup yang mungkin lebih baik di masa yang akan datang. Nah, tentu ini menjadi tugas bersama. Itu sebabnya maka dibebankan tugas ini ke kerukunan yang kita sudah buat, yaitu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Di dalam Sulawesi Selatan ini, kerukunan ini ada beberapa pilar. Pilar-pilar itu adalah kabupaten-kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan yang kita bagi supaya pembinaannya lebih intensif. Nah, ke depan tentu kita berharap bahwa organisasi sosial ini bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Jangan organisasi sosial yang dibentuk ini hanya untuk kepentingan elitis, kepentingan elit saja. Orang-orang yang berada di pemerintahan, di DPR, di mana-mana, orang-orang yang sukses di usaha, jangan hanya itu. Tapi bagaimana supaya bisa bermanfaat untuk warga kita yang ada di pelosok-pelosok. Dan itu banyak sekali, banyak petani, banyak nelayan, itu banyak. Dan itu sampai hari ini mungkin belum tersentuh oleh nilai-nilai yang kita terapkan, yang kita harapkan bersama. Karena itu masih banyak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu keamanan. Karena kita belum sama visi dengan mereka. Mereka itu kalau yang di elit ini kita sudah bisa sampaikan bahwa kita bersama-sama membangun daerah ini dan kita berusaha agar supaya kita berkontribusi pada pembangunan. Dan kita harus hidup bersama dengan suku-suku lain dengan penuh kebersamaan dan kegotong royongan. Itu bisa, tapi di daerah-daerah ini belum tersentuh. Nah, itu sebabnya masih sering terjadi persoalan-persoalan yang seperti yang pemicu yang ada di Kutai Barat kemarin, kemudian yang ada di Tarakan, yang ada di PPU, ya, kemudian di Samarinda yang daerah ke arah Bontang, itu pernah terjadi percikan-percikan yang bisa menjadi
menjadi sarana lepasnya dan hilangnya nilai-nilai kebersamaan dengan suku-suku lain. Tapi alhamdulillah kita bisa atasi dengan cepat dan kita bisa lakukan hal-hal secara baik dengan para saudara-saudara kita untuk bisa hidup bersama kembali. Dan sekarang alhamdulillah bisa berjalan aman dan kita bisa hidup bersama untuk membangun benua etam yang kita cintai ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mereka ini bisa tersentuh? Maka saya kira salah satu cara yang paling tepat adalah memaksimalkan fungsi dan peran dari paguyuban kita ini. Itu kita harus melakukan langkah-langkah konkret agar supaya paguyuban ini mampu memberikan kontribusi di dalam rangka meningkatkan pola hidup mereka, menyentuh mereka, dan itu harus dilakukan dengan menggunakan teknologi. Karena organisasi ini harus kita kelola secara modern. Kalau dikelola secara modern, maka saya yakin bahwa anak-anak kita yang tergabung di kelompok kami itu, yang mahasiswa-mahasiswa kita yang baru selesai, yang memiliki kemampuan di teknologi, bisa mendesain, membuat satu sarana untuk bisa menghimpun ini dengan menggunakan misalnya dia membuat barcode dan sebagainya, membuat sarana untuk bisa mendata warga. Nah, kalau mereka mendata warga, maka ini bisa kita dapatkan sebuah database untuk kita bisa buat program untuk mereka, untuk memberikan pengarahan-pengarahan, bantuan-bantuan dan sebagainya bagi warga yang mengalami persoalan-persoalan di daerah. Dan saya kira itu sangat positif dan itu biasa dilakukan di daerah-daerah. Itu yang menarik kan, bahwasanya semua masyarakat Sulawesi Selatan di setiap leading sektor itu selalu ada orang Sulawesi. Ya, betul. Itu menarik yang Anda bilang tadi. Di pejabatnya ada, DPR-nya ada, premannya pasti orang Sulawesi. Di tempat-tempat prostitusi, kelompok marginal, pasti orang Sulawesi di situ. Nah, itu penting kan untuk dilakukan sinkronisasi, membangun komunikasi untuk menjaga masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur tetap kondusif kan Itu saya kira prinsip utama kita ini, bagaimana menciptakan suasana yang kondusif. Dan yang sering membuat persoalan itu kan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kebetulan ini tidak tersentuh, misalnya yang di tempat hiburan, di mana, itu kan yang sering karena mabuk-mabuk dan sebagainya. Kalau yang di pejabat saya kira enggak kan Oke, maka itulah pilar-pilar, fungsinya pilar-pilar di tubuh KKSS untuk merapatkan barisannya. Kan gitu, Toraja dengan paguyuban Torajanya kan gitu. Oke. Nih berdasarkan jadi saya dulu kan pernah jadi kepala dinas sosial. Jadi kalau misalnya ada orang Toraja yang bermasalah, maka saya langsung telepon ketua Torajanya, kita duduk bersama, kemudian kita cari solusinya. Kemudian ada orang Makassar, saya langsung hubungi, ini dari mana nih, supaya kita bisa melakukan secepatnya langkah-langkah agar supaya ini tidak berkembang, dipulangkan ke daerah atau bagaimana teknis yang bisa kita lakukan. Yang paling sering itu misalnya ada orang terlantar, orang terlantar yang tidak ketahuan ini, tapi dia ini orang Sulawesi Selatan, nah ini langsung kita pulangkan supaya tidak mengganggu ketentraman di daerah ini. Berarti mitigasinya dilakukan mulai dini kan menggunakan pilar-pilar itu. Jadi ketika ada salah satu masyarakat kita, ini orang apa? Hubungi pilarnya. Supaya tidak menjadi masalah di tempat kita ini. Banyak sekali yang orang stres, kemudian orang tidak punya tempat tinggal, kehilangan banyak, sehingga dia harus dicarikan tempat, apakah dipulangkan atau di mana. Itu banyak yang kita sudah lakukan. Dan KKSS Kalimantan Timur sudah melakukan itu kan? Sudah. Waktu
Peristiwa-peristiwa yang lain juga kita ikut berkontribusi supaya tidak menyebar kemana-mana ya. Karena yang paling penting adalah nomor satu itu bagaimana daerah ini aman. Kalau tidak aman kita tidak bisa membangun. Ya, harus aman, dan keamanan itu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan suku-suku yang ada di tempat ini. KKSS tidak punya tidak bermaksud untuk ditakuti, dan saya kira bukan saatnya ditakuti. Tapi bagaimana bisa membaur bersama-sama dengan warga lain, dan kita bantu juga warga lain sepanjang kita bisa melakukan. Bukan kita, KKSS itu bukan hanya membantu warganya, tapi bagaimana dia bisa bersama dengan suku-suku lain membantu warga, dan tentu ini membantu pemerintah. Karena itu KKSS harus sinkron dengan pemerintah. Jadi program pemerintah kita harus mengambil sebagiannya untuk kita bisa bantu, misalnya dari sisi tenaga kerja, dari sisi mengurangi angka pengangguran. Kan kalau pengangguran ini kita ya bantu carikan pekerjaan, jadi bengkel kah, jadi apakah, kita harus bantu supaya mereka ini terbantu dari sisi pekerjaan, dan pemerintah juga mengurangi angka pengangguran. Gitu. Begitupun kalau misalnya ada orang terlantar, tidak semuanya pemerintah harus tangani, kita juga harus ikut serta berkontribusi, membawa mereka. Kalau memang harus dibawa ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit. Itu. Dan itu banyak sudah kita lakukan. Sudah dilakukan semua itu kan ya. Artinya masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur jangan khawatir. Ada KKSS yang memayungi mereka. Jadi makanya harus ada sekretariat. Jadi memang kendala kita selama ini, sekretariat itu tidak berfungsi. Jadi seharusnya itu sekretariat dibuka dengan database. Jadi setiap persoalan warga itu langsung kita bisa terima di sekretariat, dan kita langsung melakukan eksekusi di lapangan, sehingga tidak berkembang kemana-mana. Ya, misalnya ada perkelahian warga kita dengan suku lain, tidak langsung ke lapangan, bukan membantu warga kita, tapi melerai supaya ini jangan terjadi, gitu. Nah, supaya jangan menjadi bias persoalannya, akhirnya ada antara suku dengan suku. Kita hindari itu semua. Kita berusaha agar supaya daerah ini tetap kondusif. Kalau toh ada yang berbuat salah, yang salah kita harus hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku ya. Itu. Kita bukan berarti kalau orang Sulawesi Selatan itu bersalah kita harus bela, bukan. Tetapi kalau dia bersalah, kita tegakkan hukum. Itulah harapan kita sesungguhnya, karena kita mau ke daerah ini aman. Kalau daerah ini tidak aman, kita tidak bisa berbuat banyak. Ya, saya kira itu harapan kita. Kan dari Ridwan Tasini adalah salah satu tokoh Sulawesi Selatan, ya kan? Yang kami pahami, dan di KKSS ini kan nggak lama lagi nih kan akan melakukan perhelatan demokrasinya atau muswil lah di Kalimantan Timur. Kanda ini kan juga selaku pernah jadi guru, seorang akademisi juga, dan malang melintang lah di birokrasi pemerintahan. Dan Kanda juga selaku kandidat atau calon ketua KKSS di Kalimantan Timur, ya kan? Betul. Apa yang dicari Kanda? Saya ini dari sisi birokrasi, alhamdulillah, sudah sampai pada puncaknya. Kemudian ya tidak juga jadi orang kaya, tapi untuk hidup adalah. Saya masuk di KKSS sudah sangat lama, sudah lebih 30 tahun. Mulai dari wakil sekretaris zamannya Pak Andas, kemudian jadi wakil ketua 10 tahun, jadi ketua harian 10 tahun, pernah jadi ketua KKSS Samarinda, pernah jadi sekretaris KKSS Samarinda, jadi sudah sangat lama. Saya tahu betul bagaimana yang terjadi di tubuh KKSS dan apa fungsi dan perannya yang selama ini, dan apa yang harus kita rubah. Paradigma apa yang kita harus buat, yang kita harus rubah sehingga fungsi dan perannya ini semakin mampu
mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kalimantan Timur yang berasal dari Sulawesi Selatan dan bisa berkiprah bersama pemerintah untuk membangun daerah ini. Ini saya tahu betul metodologi yang kita harus gunakan, leadership yang kita harus pakai, bahwa saya nanti menyampaikan bahwa saatnya sekarang KKSS menggunakan leadership partisipatif dengan sistem kolaborasi. Karena sistem yang selama kita pakai selama ini adalah ya sistem kerajaan. Seolah-olah ketua KKSS itu adalah pemangku sabda, di mana dia berkata itulah yang harus diikuti. Nah, di dalamnya tidak tercipta suasana bagaimana diskusi-diskusi itu cair dan bagaimana langkah-langkah yang paling efektif dan efisien untuk kita gunakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas warga. Nah, karena itu program awalnya adalah merubah paradigma berpikir kita dengan menggunakan teknologi, dan itu harus dilakukan dengan menghadirkan sekretariat lebih awal supaya ada tempat kita untuk berdiskusi. Yang kedua, bagaimana human resources itu harus kita tingkatkan. Saatnya sekarang ini orang KKSS, orang Kalimantan Timur yang berasal dari Sulawesi Selatan tidak bisa lagi mengandalkan bahwa kekuatan fisik mau berhadapan dengan berkelahi dan saya kira bukan zamannya sekarang ini. Sekarang adu pikir, adu konsep, adu keintelektualan kita. Jadi faktor-faktor kemampuan kita untuk menjadi orang-orang cendekia inilah yang kita harus dahulukan. Karena itu KKSS harus berpikir dari sisi peningkatan human resources. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita ini, kita harus dorong dia untuk yang sudah selesai S1 jadi S2, yang sudah selesai S2 bagaimana dia dapat beasiswa untuk S3, yang belum, yang tamat SMA bagaimana dia masuk di perguruan tinggi, kita harus dorong. Bahkan kita bercita-cita untuk membangun sekolah, supaya sekolah ini menjadi sekolah unggulan untuk kita hadirkan generasi-generasi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berkualitas di masa-masa yang akan datang untuk Kalimantan Timur ke depan. Dan itu ya alhamdulillah kita ya arahnya ini kita sudah buat, sudah ada tanahnya, tinggal kita kerjakan insyaallah sekaligus menjadi tempat sekretariat. Nah, sekarang setelah kita dapatkan itu, maka kita harus berusaha agar supaya KKSS ini menjadi sarana berhimpun untuk semua pilar. Nah, semua persoalan-persoalan pilar yang dihadapi, gesekan-gesekan itu akan diselesaikan di KKSS dengan tentu menggunakan teknologi. Jadi anak-anak kita ini kita harapkan yang berada pada mampu melakukan desain teknologi itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa deteksi apa yang terjadi di Berau, apa yang terjadi di Kutkar, di Kutim, di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kita bisa deteksi secepatnya sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, karena itulah maka menurut saya kalau ditanya apa yang kamu cari di usia saya seperti saat ini, saya ingin agar supaya yang saya lakukan di KKSS ini menjadi amal jariah. Bayangkan kalau misalnya saya di KKSS dan saya bisa membantu warga kita, anak-anak kita yang tadi tidak bisa sekolah, bisa dia sekolah. Kita bisa jadikan beasiswa, lalu dia bisa sekolah, maka selama dia gunakan ilmunya itu, selama itu juga mungkin saya sudah tidak ada, tapi pahala jariahnya tetap mengalir. Bagaimana saya mewujudkan satu sekretariat yang representatif yang selama itu dipakai untuk warga KKSS untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif untuk membangun warga yang ada di Kalimantan Timur ini, selama itu juga pahalanya mengalir ke saya. Inilah yang kita inginkan. Jadi apa yang kita cari saat ini, saya kira saya ingin mengakhiri hidup ini di dunia ini dengan menanamkan satu amal jariah yang saya tidak terima tidak hanya pada saat saya masih hidup.
Ya, saya mau membantu sesama, saya mau agar supaya pengalaman saya di dinas sosial selama 3 tahun, ya bagaimana membantu warga kita yang memang miskin untuk bisa naik level, bagaimana agar supaya orang-orang kita yang kebetulan tidak memiliki pekerjaan dapat pekerjaan, itu semua menjadi bagian dari cita-cita saya sehingga ini bisa menjadi amal jariah di akhir-akhir hidup ini. Kan apalagi sekarang kita mau cari, ya. Saya mau jadi apa? Mau jadi wali kota. Jadi wali kota sekarang harus ada 50M. Di mana kita bisa dapat duit seperti itu? Ya, dengan sistem politik sekarang ini. Kemudian mau jadi apa? Sekarang saya dengan umur 61 ini, kalau Tuhan masih memberikan umur paling tinggi 10 tahun. Itu paling tinggi. Kalau saya dikasih umur 10 tahun berarti umur saya 70 tahun. Ya, apa yang kita harus lakukan di umur 70 tahun? Pasti kita akan masuk ke liang lahat. Pasti kita akan mati. Nah, saya mau mati ini ada amal jariah yang terus saya terima. Itulah mungkin nilai-nilai yang saya ingin capai, sehingga karena pengalaman panjang di organisasi di KKSS ini, saya mau menyempurnakan itu. Kalau saya dikehendaki oleh Allah, diridai oleh Allah, dipilih oleh para pemegang suara, lalu saya terpilih, maka saya mulailah karya itu untuk membangun sesuatu yang kira-kira fundamental yang bisa menjadi amal jariah bagi semua pengurus ke depan. Itu kan akan menjadi cerita, dan itu akan di zamannya Pak Ridwan itu ada sekretariat terbangun dengan baik. Kemudian ada beberapa orang yang kita bisa bantu. Ya, sampai ilmunya dia gunakan, selama itu juga kita bisa mendapatkan pahala-pahala amal jariah. Karena saya tahu betul apa kekurangannya Pak Andas, apa kekurangannya Pak Luther, apa kekurangannya Pak Limudin. Saya tahu betul ini. Karena saya ikut di dalamnya. Nah, nanti kita berusaha tentu dengan segala kemampuan dan kerja-kerja kolaborasi di antara teman-teman, ya, membentuk tim work yang bisa bekerja dengan baik, mulai dari anak-anak muda yang memahami IT sampai kepada orang tua yang bisa memberikan nasihat. Itu mungkin harapannya. Luar biasa sekali. Anda bicara tentang persoalan peradaban, ya kan gitu. Karena generasi hari ini adalah mimpi daripada generasi sebelum kita. Generasi yang akan datang itu adalah mimpi generasi yang sekarang, dan Anda sedang coba untuk menata itu. Kan gitu. Insyaallah. Dan KKSS ini punya nama besar. Orang Sulawesi itu adalah tokoh di mana-mana, khususnya di Kalimantan Timur. Sehebat-hebatnya orang berpikir, sehebat-hebatnya orang berorganisasi, tapi kalau nggak punya tempat, itu sakit juga. Dan Kanda sekarang fokus di situ, untuk membangun tempat. Bagaimana KKSS itu punya sekretariatan, betul. Bagaimana KKSS itu punya sekolah, itu luar biasa sekali. Ini mungkin pertanyaan banyak orang. Ketika bukan rezeki kita, apakah mimpi itu akan tetap kita bangun atau tidak? Ya, jadi begini, kita itu adalah manusia yang memang ditakdirkan berusaha dan harus berusaha. Tidak boleh kita berhenti untuk berusaha. Kita harus bercita-cita, dan cita-cita itu tidak boleh berhenti sebelum ajal menjemput kita. Nah, ini adalah hidup yang optimis. Dan saya akan seandainya saya katakanlah tidak terpilih, Allah mentakdirkan berarti saya tidak dikehendaki oleh Allah, maka saya tentu akan mengatakan bahwa ada hal lain yang diinginkan Allah yang lebih baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Banyak orang yang berusaha dengan segala kemampuan untuk menjadi pejabat, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, atau jadi apa saja. Tetapi di dalam perjalanannya justru dia menyesal. Karena mungkin ditangkap KPK, mungkin dengan jabatan itu dia terpuruk misalnya, akhirnya hina di tengah-tengah masyarakat. Dan pada akhirnya dia merasa menyesal. Kalau saya tidak jadi seperti itu, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Nah, karena itu kita tidak boleh
berprasangka buruk terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Ya. Jika Allah berkehendak, maka tentu apa yang menjadi harapan kita, kita harus wujudkan secara maksimal. Jika itu Allah tidak berkehendak, maka kita harus meyakini bahwa ya ada cara lain yang Allah mungkin lebih baik dari itu. Ya. Atau Allah menghindarkan kita dari sesuatu yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Ya. Ya. Jadi karena itu tidak boleh kita kecewa. Tidak boleh kita merasakan sesuatu bahwa Allah ini tidak senang dengan kita, tidak. Semua kan ajaran agama kita mengajarkan bahwa jangan kamu menganggap sesuatu itu jelek, yang kamu lihat jelek itu jelek di sisi kamu, di sisi Allah. Kita mungkin melihat jelek, tapi sesungguhnya sebuah kebaikan di masa datang. Ya, saya kira enggak masalah. Tapi kita harus berusaha secara maksimal. Kita harus berusaha secara baik dan agama kita menganjurkan untuk berusaha secara maksimal. Hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Ya, sehingga kita jangan stres. Iya. Kan? Biasa. Itu menarik, luar biasa. Ya. Artinya tetap berjuang untuk masyarakat Sulawesi Selatan kan ya. Apapun apapun hasilnya diserahkan kepada Allah. Tugas kita untuk usaha, tetap melakukan kerja-kerja sosial yang bergerak berdampak di masyarakat kita. Tetap fokus ke situ. Banyak. Luar biasa. Ya. Banyak hal-hal yang karena kita ini meyakini diri kita bisa berbuat baik. Lalu kita harus berjuang supaya kita punya panggung untuk berbuat baik. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, mungkin ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Kalau kamu di situ nanti kamu begini terpuruk nanti di sisi ini. Ya, Allah pasti menjaga kita. Saya yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Baik, makasih Kanda sudah menyampaikan satu narasi masa depan, satu gagasan yang luar biasa, menceritakan bagaimana sih kondisi masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Timur. Dan Muswil KKSS tanggal berapa? Tanggal 30. 31 ya. Minggu depan. Oh ya, tanggal 30 31. 30 31. Oke. Mungkin sebelum kita closing Kanda, ada yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama Muswil ini ajang untuk kita bersilaturahim. Hendaknya tidak menimbulkan putusnya hubungan silaturahim dengan siapapun. Yang kedua, hendaknya musyawarah ini berlangsung secara independen. Jangan dicampuri dengan urusan-urusan politik dan jangan dicampuri dengan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Karena di KKSS ini banyak sekali partai politik. Ada hampir semua partai politik ada di dalamnya. Jadi kalau kita mau jadikan satu warna, itu pasti akan menimbulkan kekacauan di dalamnya. Karena itu biarlah KKSS ini menjadi rumah besar bagi setiap setiap politikus yang ada di KKSS. Pada saat masuk ke KKSS, maka kita hilangkan semua simbol-simbol partai kita dan pengaruh-pengaruh partai kita. Kita adalah ber-KKSS dengan tidak mempersoalkan multi partai apa saja. Di dalamnya berbaur menjadi satu warga Kalimantan Timur yang kebetulan berasal dari Sulawesi Selatan, yang berusaha berkontribusi membangun Kalimantan Timur, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, semuanya menjadi sesuatu yang baik di dalam rangka pembangunan yang sedang kita dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Itu saya berharap KKSS ini dengan Muswilnya kita bisa bersatu dan tidak ada persoalan-persoalan yang muncul, tidak ada pemutusan hubungan silaturahim, dan semuanya menjadi pemenang. Tidak ada yang kalah. Semuanya untuk masyarakat Sulawesi Selatan kan ya. Oke, luar biasa. Kami cuma mau bilang kepada Kanda mungkin selamat berkompetisi, selamat bertarung. Kami anak muda ini butuh contoh. Adanya perang ide dan perang gagasan. Itu yang kami ingin tonton. Apapun hasilnya itu adalah takdir Allah. Luar biasa
ke Kanda Ridwan Tasa, mungkin pesan moral yang tersampaikan kepada kita semua, jabatan itu adalah titipan Tuhan. Ya. Dan jabatan itu akan memuliakan atau menghinakan. Kita punya nama baik, jaga nama itu baik-baik. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.